Suasana di Pondok Pesantren Krapyak, Sewon, Bantul masih tampak sepi. Hanya tampak sejumlah pengurus pondok dan segelintir santri yang bertahan di tengah pandemi karena rumah mereka yang jauh. Menjelang penerapan new normal, Pesantren Krapyak mulai menyiapkan SOP untuk menyambut kedatangan para santri. Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Pesantren Krapyak, Maya Fitria menjelaskan, untuk tahap pertama, yang diperbolehkan kembali ke pesantren adalah santri yang berdomisili di wilayah DIY yang jumlahnya sekitar 200 santri. Mereka akan menjalani uji coba new normal di pesantren dengan melakukan isolasi selama 14 hari setelah sampai di pondok. Selama isolasi, pembelajaran akan dilakukan secara daring dan akan dievaluasi 14 hari setelahnya. Jika uji coba tahap pertama sukses, maka akan dilakukan uji coba tahap kedua, yakni melakukan isolasi serupa terhadap 1.800 santri dari luar DIY. Sebelum berbaur dengan santri lain, mereka akan diisolasi di ruang khusus yang terpisah, sehingga tidak terjadi potensi persebaran COVID-19. Yang awal ini hanya santri dari DIY saja, itu kita sudah data sekitar ada 250 santri, itu pun kalau mereka setuju untuk kembali ke sini. Kalau tidak setuju juga tidak akan kita paksa. Dan pembelajaran itu 15 Juli online. Jadi semuanya online karena nanti yang datang ke sini itu masih akan online. Jadi karena madrasah dan asrama itu terpisah, sehingga madrasah akan melakukan pembelajaran secara online. Bupati Bantul Suarsono bersama sejumlah pejabat melakukan silaturahmi, sekaligus meninjau kesiapan sejumlah pesantren di Bantul dalam menghadapi masa new normal. Sebelum santri dari luar Bantul kembali ke pesantren, pengasuh pesantren juga diwajibkan untuk menyiapkan penunjang protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker, serta ruang khusus isolasi bagi santri yang baru datang dari luar daerah. Secara umum, seluruh pesantren telah siap menyambut kedatangan kembali para santrinya dan seluruh persyaratan penunjang protokol kesehatan juga sudah terpenuhi. Meski demikian, Suarsono akan terus melakukan pantauan langsung secara berkala agar protokol kesehatan benar-benar selalu diterapkan di lingkungan pondok pesantren. Dan rencanakan mau kita buka tanggal 1 untuk menghadapi new normal itu. Jadi di pasar-pasar, tempat wisata termasuk pondok ini saya cek langsung. Ya, untuk wisata juga nanti kalau sudah berjalan kira-kira 2 minggu akan saya cek langsung juga. Saya lebih senang saya langsung jadi tahu persis kondisi yang ada di sektornya masing-masing. Salah seorang santri, Andika Muhammad Nur, mengaku sudah diperintahkan oleh pengurus pesantren untuk menyiapkan ruangan bagi santri luar daerah yang akan kembali ke pondok. Ruangan isolasi, ruangan tidur, dan ruang belajar serta mengaji sudah dipersiapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Setiap pintu masuk menuju ruangan juga sudah dilengkapi sarana cuci tangan dan juga hand sanitizer. Setiap santri yang akan masuk kembali ke pesantren juga diminta melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri di puskesmas atau layanan kesehatan, sehingga ketika masuk pesantren, mereka benar-benar dalam kondisi sehat dan tidak terpapar COVID-19. Ya, sebagai santri itu kita harus persiapan protokol yang siap lah, karena kita di sini kan santri harus di sini banyak perkumpulan. Jadi kalau kita biasa protokolnya nanti akan risikonya besar untuk masalah COVID ini. Jadi kita harus mempersiapkan dari protokolnya atau dari kamar santri atau khusus pengajiannya harus berbeda dari biasanya. Jadi harus berjarak atau social distancing. Anang Zainuddin, Jogja TV.